Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Ya, pada hari ini saya akan melaksanakan mudik ke kampung halaman bersama keluarga saya, dan saya start dari tol Jati Asih ya. Oke, di tol Jor ini kita akan melakukan pembayaran sejumlah Rp17.000. Dari sini kita akan mengarah ke tol MBZ ya, tujuannya supaya ya mudah-mudahan bisa mengurangi kemacetan di jalur bawah, dengan catatan jalur atasnya juga nggak macet ya. Alhamdulillah, begitu memasuki tol Jor ini lalu lintas terpantau masih ramai. Oke, saya juga mohon maaf nih sebelumnya karena terjadi kesalahan dan atau kelalaian saya dalam pengambilan gambar video. Ternyata saya lupa ya untuk menyalakan audionya, jadi ya mohon maaf kalau tidak ada audionya. Jadi audionya ini saya isi setelah saya sampai di tempat tujuan saya. Ternyata baru saja ya sekitar 2 km ternyata tol Jor sudah merayap. Dari informasi yang ada di traffic light di atas itu, Bekasi sampai dengan Cikampek itu 1,5 jam ya. Nah, dia 1,5 jam kan, lewat MBZ 2,5 jam, berarti MBZ macet nih. Kalau MBZ macet ya berarti kita lewat bawah aja ya, padahal udah sengaja nih lewat Jor biar bisa masuk ke MBZ ya. Ini dia simpang yang mau ke MBZ ya, dan ternyata MBZ ditutup kawan-kawan. Sia-sia saya 45 menit di Jor. Kalau dari arah Jakarta itu tol MBZ nya dibuka ya, hanya yang dari arah tol Jor saja yang ditutup. Jadi ya belum rezeki saya untuk lewat MBZ via Jor. Ya mudah-mudahan aja tol Japek bawah lancar ya. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di gerbang tol Cikampek di kilometer 72. Setelah melewati kilometer demi kilometer dengan merayap total. Sekarang sudah jam 2:55 ketika saya sampai di gerbang tol Cikampek, yang artinya saya 4 jam ya dari Bekasi ke Cikampek. Ini ya masuknya sih luar biasa ya, sangat luar biasa. 4 jam Jakarta atau Bekasi Cikampek. Oke, di gerbang Cikampek ini kita akan melakukan pembayaran sebesar Rp27.000 ya. Sangat disayangkan sekali ya, 4 jam sia-sia, terbuang sia-sia di tol. Tapi ya mau gimana lagi, sesuai dengan slogannya mudik tahun 2025 ini kan mudik asik ya, jadi ya asik-asikin aja. Tidak jauh dari gerbang Cikampek utama diberlakukan kontraflow ya, kontraflow 1 lajur
satu lajur saja yang dibuka. Ya saya kebetulan ada di lajur kanan, jadi saya bisa ambil ke lajur kontraflow ini. Tapi kenapa ya kontraflow-nya itu baru dibuka di sini? Padahal kan udah dari tadi macet, baru dibuka kontraflow-nya. Kenapa nggak dibuat rekayasa one way aja ya? Ya nggak apa-apa lah, sudah diatur sedemikian rupa oleh pihak kepolisian, jadi ya kita jalanin aja. Di lajur kontraflow ini kecepatan saya itu hanya maksimal sekitar 40 km per jam, karena hanya satu lajur dan kendaraan di lajur kontraflow ini ya cukup padat juga. Tapi ya alhamdulillah, karena lajur utama, lajur yang sebelah kiri itu kan masih macet total. Karena rest area terdekat itu kalau nggak salah di kilometer 86. Sekarang sudah jam 3 lebih, maka saya memutuskan untuk sahur on the road. Ini temanya. Jadi ya kita sahur di dalam kendaraan yang sedang berjalan. Soalnya kalau nyari rest area saya pesimis bisa masuk, karena semua orang, semua pemudik pasti mempunyai pemikiran yang sama. Mereka mau masuk ke rest area terdekat. Oke, sekarang posisinya ada di rest area 86. Waktu saya sampai di rest area ini itu jam 4.15 ya, jadi pas bertepatan sama waktu imsak, dan saya memutuskan untuk ibadah sholat subuhnya di sini sambil beristirahat, karena 5 jam di tol dengan macet yang luar biasa itu sangat menguras tenaga ya. Jadi saya lumayan lah bisa istirahat 1 jam untuk memejamkan mata. Terlihat banyak sekali pemudik-pemudik yang berhenti di bahu jalan. Jadi ini kalau lewat jalur one way itu kayak di luar negeri ya. Sebenarnya kalau one way gini di jalur kanan tuh agak-agak kurang enak juga sih kalau menurut saya pribadi ya, karena lajur kanan itu kan kalau di lajur normal itu kan lajur cepat, tapi kalau di lajur yang one way ini, lajur kanannya itu kan di lajur kirinya normal, jadi jalannya tuh kurang mulus biasanya kalau di lajur sebelah kiri itu. Padahal lajur kanan kan untuk untuk lajur mendahului ya. Terus kalau ada pemudik-pemudik yang berhenti untuk istirahat atau keadaan darurat, harusnya kan di sebelah kiri kalau lajur normal. Nah ini mereka berhenti di lajur kanan. Jadi kalau kita berkecepatan tinggi di lajur kanan ini agak-agak harus ekstra hati-hati, harus waspada, karena nggak menutup kemungkinan adanya hal-hal tersebut tadi. Untuk lajur one way nya ini tergolong
lancar ya ketimbang lajur normal yang sebelah kiri, karena dari tadi saya perhatiin itu lajur sebelah kiri itu banyak macetnya ya tuh, kayak gitu tuh. Itu pasti macet kayak gini nih sekitar 2 kilo 3 kilo nggak bergerak, nanti baru ada jalan lagi. Biasanya nih kalau kayak gini nih penyebabnya tuh rest area. Nah, ini di simpang yang kalau ke kanan tuh ke tol Cisumdawu ya. Nah tuh di depan ada apa tuh, ada Gunung Ciremai, berarti sebentar lagi kita memasuki wilayah Cirebon. Alhamdulillah setelah melewati Cirebon semuanya berjalan lancar, normal, tidak ada kemacetan lagi ya. Dan sebentar lagi kita akan berbelok ke pintu keluar yang arah ke Kajen, tapi ya pintunya ternyata ditutup. Padahal kalau untuk ke kampung halaman istri saya itu lebih cepat lewat situ, jadi nanti kita keluarnya di Batang ya, di pintu tol Batang ya. Dan itu balik arahnya itu hampir sekitar 15 kilo kalau dari situ. Kalau lajur yang kiri, lajur normal, itu pintunya dibuka. Memang kalau lajur yang kanan itu nggak semua pintunya dibuka, hanya mungkin kota-kota tertentu aja yang dibuka ya.
Ya, akhirnya kita keluar di pintu tol Batang Pekalongan. Kalau keluar tol sini tuh bisa langsung ke Pasar Batik Stono, pasar batiknya Pekalongan. Waktu menunjukkan pukul 10.40 siang ketika saya dan keluarga memasuki gerbang tol Batang Pekalongan. Tidak cukup banyak kendaraan yang keluar di sini. Dan ini kita bayarnya 290.500. Oke, sekarang kita total jumlah pengeluarannya nih untuk membayar jalan tolnya berapa nih ya. Di Jor itu 17.000, di Cikampek Utama 27.000, barusan di Pekalongan 290.500. Totalnya 334.500 untuk tolnya ya. Nanti juga saya akan tunjukin jumlah pemakaian BBM dari average ininya ya, average pemakaian yang ada di layar MID-nya. Jadi kampung halaman istri saya tuh letaknya di Kecamatan Wonopringgo. Jadi dia tuh adanya di sebelah selatan ya, arahnya ke selatan, jadi arah ke Kajen. Dan yang ada di depan sana itu pegunungan di daerah Batang. Itu kalau lurus ke sana itu bisa ke Dieng. Ya, mudah-mudahan aja nanti bisa ada waktu untuk main ke sana. Sebenarnya sih enakan motoran ya kalau ke sana. Cuman motornya harus sehat, harus yang proper juga karena jalurnya tuh cukup ekstrim. Kalau lewat sana tuh, kalau jalur dari Pekalongan ke Dieng itu bisa lewat namanya Petung Kriono. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar lewat jalur tersebut. Ya, kalau ada waktu, ada kesempatan, kapan-kapan boleh deh dicoba nanti lewat sana pakai mobil ini. Jadi di depan sana tuh pasar Wonopringgo. Nah, nggak jauh di depan sana tuh pasar Wonopringgo. Dan ini kita belok ke desanya, desa Rawokembu. Sebenarnya saya ngerekam kecepatan juga ya lewat aplikasi speedometer. Cuman karena ada beberapa kesalahan teknis, jadinya saya nggak bisa nampilin
tapi nanti saya screenshot untuk berapa kecepatan maksimal saya. Oke, untuk Bekasi Pekalongan jarak tempuhnya 340 km. Waktu yang ditempuh yaitu 13 jam yang sangat luar biasa. Maksimum speed saya di 147 km per jam. Konsumsi BBM-nya di 9,6 liter per kilo. Baik, cukup sekian dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Selamat liburan, selamat lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.